Jadi saya kan tidurnya kan pakainya dipan ya. Jadi kepala cuman misalnya dia duduk tuh cuma ketahuan kepalanya aja sama rambut. Jadi rambutnya tuh nganukin ke kakinya saya, Mas. Bener-bener ada di bener-bener sreg kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ayo pindah ke kaki. Saya tuh boleh gitu. Katanya, makanya kamunya diem, istighfar terus, kata ayahnya. Ya Allah, sebelum ibu, tolonglah Bu, jangan ganggu saya. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong, dan kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Ayu. Selamat datang Mbak Ayu, apa kabar? Baik. Nah, Mbak Ayu ini akan menceritakan kisah horor yang benar-benar dialaminya pada saat di rumah atau di kosan rumah. Milik Mbak Ayu. Kosan milik ibu. Oh, milik ibu ya. Jadi seperti apa kisahnya, kita langsung aja ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, bisa diceritakan seperti apa kisah yang Mbak Ayu alami itu? Ya, jadi awalnya tuh ada sepasang suami istri yang datang ke kontrakan. Jadi itu tuh ibu-ibu parubaya menikah dengan laki-laki yang lebih muda dari dia. Nah, singkat cerita, ibu itu tuh sakit. Setelah sakit itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu, ketika dia mau meninggal, dia itu masih diurus Mas sama suaminya itu. Nah, ketika itu malam satu hari atau besoknya dia mau meninggal tuh, dia minta ke suaminya, minta diantarkan ke kamar mandi. Setelah dia ke kamar mandi, ternyata suaminya tidak mau. Akhirnya dia jalan sendiri kan ke kamar mandi. Saya dan ibu saya pun tahu ketika dia berjalan ke kamar mandi. Itu pukul 9 malam dia ke kamar mandi. Nah, ketika pukul 10 malam, tiba-tiba suaminya geduk-geduk pintu, Mas. Mbak, tolong Mbak, ini istri saya meninggal. Nah, sontak kita kan kaget ya Mas ya. Loh, kan tadi dia jalan ke kamar mandi, kenapa tiba-tiba dia meninggal? Pas udah akhirnya kita kondisikan lah gimana, karena dia kan saudaranya deket Mas. Tapi saudaranya itu memang tidak mau menerima dia karena mungkin tidak setuju lah kakaknya itu menikah dengan yang lebih muda dari dia. Akhirnya pagi ketika dia mau dimakamkan tuh, dia tuh bener-bener keadaannya tuh nggak layak bahwa dia itu meninggal wajar loh Mas. Jadi dia tuh bener-bener digulung sama kasur, digulung sama kasur, dan menurut saya itu kok aneh kayak gitu ya Mas ya. Pas udah dia dibawa ke keluarganya. Pas hari itu juga suaminya pergi tanpa balik lagi ke kontrakan Mas. Jadi barang-barang dia itu benar-benar ditinggal, tidak diurus, tidak diamanahin atau gimana. Akhirnya kita inisiatif kan membuat tahlil karena emang matinya kan di situ. Pas udah, jadi barang-barangnya itu kita keluarin dulu, bersihkan dulu segala macamnya, kita adain tahlil, terus kita taruh barang-barang itu di gudang belakang rumah kita Mas. Lah, gudang itu tuh posisinya deket banget sama kamar mandi kita, kamar mandi kontrakan juga ya, dan umum buat orang-orang yang kontrak. Pas 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pas hari ke-7 kita kan adain tahlil lagi biasa ya Mas ya. Lah itu salah satu orang yang dikontrakan itu jam 1:30 malam itu dia pipis ke kamar mandi. Biasa aja lah, emang pikirannya dia nggak apa-apa kayak gitu. Pas udah itu, loh, pas keluar dari kamar mandi dia kaget. Wah, Bu, kok ada ibu di sini? Bilangnya kayak gitu. Dia kan kenal, cuman dia nggak tahu Mas kalau ibu itu udah meninggal karena dia tuh malamnya baru dateng. Dia nggak tahu dan kita nggak cerita. Bu, lagi apa Bu? Kok di situ malam-malam dingin-dingin selonjor? Lah, ibu itu langsung, bapak itu langsung ini apa ya namanya ngomong, Bu, tapi nggak direwes. Ah, udahlah, pergi aja. Pas udah, besoknya cerita ke saya, Mbak, itu ibu yang di belakang kontrak itu kok malam-malam ada di depan pintu gudang. Hah?
kita diem aja, kita nggak berani cerita ya Mas ya, karena tahulah kan kita punya kontrakan, takutnya kalau kita cerita dia bisa pergi kan. Pas udah, oh ya udah Pak, mungkin lagi pengen cari angin, kata aku tuh bilangnya gitu. Pas besoknya lagi dia balik lagi 1:30, mungkin emang jadwalnya ke kamar mandi. Pas udah keluar dari kamar mandi, bapak itu tuh ketemu lagi sama ibu itu Mas. Yang tadi tuh? Yang tadi. Bu, bisa kene mani, kok di sini lagi sih Bu? Kan ini dingin Bu. Lah itu tuh posisinya bener-bener yang apa ya? Posisi bentuknya itu bener-bener yang bener-bener mengerikan Mas. Kata dia tuh bilangnya rambutnya tuh bener-bener terurai, terus kakinya tuh menjulurnya tuh kayak panjang banget Mas. Dan dia mikir, oh, ini udah nggak wajar nih kayak gitu. Pas tapi masa iya sih itu setan, kata itu ya. Saya nggak percaya katanya. Dia itu bener-bener nggak percaya sama setan. Pas udah tuh dianya langsung bu kayak orang mau apa sih Mas itu ngusir-ngusir biar bangun gitu tuh. Bu bangun. Ternyata pas dia kayak mau ngepak punggungnya itu ternyata apa sih kalau ngepong itu Mas apa? Iya, kayak nggak tembus, nggak bener-bener astagfirullahaladzim, dia tuh langsung teriak-teriak Mas, astagfirullahaladzim, demi kayak gitu ya. Akhirnya kan kita semua keluar ya Mas, loh kenapa Pak, kenapa? Ya Allah, demit Bu, demit, bilangnya. Demit apa? Kue ibu sing kontrak ning buri kue, bilangnya dak tak ngomong isun aja ningkono barang ditepuk ternyata nembus, tidak ngepong bilang kayak gitu. Kata orang Cirebon kan bilangnya ngepong ya Allah bilang gitu. Pas kita ya akhirnya cerita Mas, Pak punten yang kita bukannya nutupin tapi ini kudu dibuka karena emang nantinya malah ganggu lagi ya. Pas udah, kenapa sih Bu? Iya ternyata kita tuh salah menutupin ini. Ibu itu tuh udah meninggal Pak 8 hari yang lalu. Nah akhirnya bapak-bapak itu tuh paginya langsung pulang Mas. Pas malam ke-9 kita kan wayah maghrib tuh kita duduk, setelah maghrib tuh kita duduk di samping-samping rumah yang hampir dekat ke gudang Mas. Itu kan kayak tempat keluarga ya, sore-sore tuh duduk di situ. Pas lagi ngobrol, loh semua itu mencium bau khasnya ibu itu loh Mas. Khasnya ibu itu tuh baunya kayak balsem dicampur sama koreng. Jadi baunya tuh bau langur, anyir gitu tuh Mas. Sontak semuanya Mas, semuanya tuh mencium bau itu. Akhirnya kan kita kan nyadar ya, bau ibu kayak gitu. Emang semasa hidupnya ibu itu sebelum meninggal punya penyakit apa itu? Iya, jadi ibu itu punya penyakit kanker payudara Mas. Kanker payudaranya itu kalau orang dulu kan kalau punya borok tuh dia kan disembuhinnya pakai balsem ya, katanya biar sembuh, biar obatnya tuh balsem kalau borok, padahal kan itu kan kanker payudara Mas. Nah jadi selama hidupnya tuh ibu itu tuh bener-bener baunya seperti itu, jadi bau balsem yang dicampur sama koreng Mas. Nah kita tuh sontak langsung kaget, langsung udah yuk masuk. Akhirnya kita tuh mikir kenapa ya si ibu itu kok kayak nggak tenang. Akhirnya kita mikir, oh iya barang-barangnya ibu kan masih ada di gudang, dari pakaiannya dia yang masih kotor yang belum dicuci, terus kasurnya dia yang dia meninggal itu Mas, itu kasurnya tuh ada di gudang saya, ada di gudang, bantalnya, kasurnya, pokoknya semua barang dia tuh ada di gudang saya Mas. Akhirnya kita inisiatif, cobalah iniin satu-satu karena nggak mungkin semuanya kan selesai satu hari. Udah pertama kita anukin barang-barang bekakasnya dulu Mas, kayak modelnya panci, kompor itu yang masih bagus-bagus kita pakai ya Mas ya. Nah itu kompor Mas, kompor kan dipakai saya karena masih bagus, bener-bener dia itu tuh kompor masih bagus, bener-bener baru beli dianya tuh Mas. Saya bersihin karena 1 minggu dia nggak masak jadi berdebu ya Mas ya. Saya bersihin. Pas udah saya bersihin itu, saya pakai sehari, 2 hari, 3 hari nggak apa-apa Mas. Maksudnya nggak ada hal-hal aneh lah.
Pas ketiga harinya itu saya masak mie sama ponakan saya, Mas. Pas udah tuh saya udahlah, Nok, Bi Ayu mau ke situ dulu ya, mau ambil cesin, kata saya tuh. Iya Bi, pertama ponakan saya dulu Mas yang tahu. Jadi kompor itu tuh bener-bener nyeklek dan nyala sendiri Mas, ceklek kayak gitu Mas. Iya. Apinya juga keluar. Iya, apinya keluar. Bi ini kompornya apa? Itu kompornya nyala. Kamu kali yang nyalain. Enggak Bi, demi Allah itu tadi nyeklek sendiri. Kamu kali lupa. Akhirnya saya matiin Mas. Saya ngeracik bumbu mie itu, tiba-tiba kompor itu nyala lagi, ceklek kayak gitu Mas, bener-bener asli di depan mata. Lagi bikin. Iya, gitu. lagi ngeracik mangkok sama saya di pinggirnya mangkok itu kan kompornya pas ya. Jadi samping saya ini kompor, ini mangkok kayak gitu Mas. Ceklek langsung, astagfirullahaladzim. Nyala lagi tuh apinya juga. Apinya sampai ponakan saya lari, bener-bener Mas, bener-bener nyata itu tuh Mas, asli. Nyata banget bahwa mungkin ibu ini belum tenang kayak gitu ya. Nah, itu sebelum Mbak Ayu itu pakai kompornya, awalnya mau dikembalikan ke keluarganya dulu apa gimana itu? Iya, jadi saya kan bilang punya gini ibu-ibu ke itu. keluarganya ya, Pak, Bu, ini gimana nasib barang-barangnya? Kata keluarganya, udah mau terserah, mau diapain, mau dibuang, mau dipakai, mau disumbangin atau apa terserah. Intinya saya tidak mau lagi tahu-menau tentang apapun tentang kakak saya, bilang kayak gitu. Jadi mau barangnya masih bagus mau barangnya masih bagus, udah terserah Bu, gitu. sana mau diapa-apain juga terserah, saya nggak peduli. Akhirnya kan barang-barang yang masih bagus saya pakai ya Mas. Nah itu udah cerita kompor ke baju. Jadi dia kan orangnya hebring. Jadi bajunya tuh bagus-bagus sekali Mas. Dari baju, tas, sepatu itu bener-bener bagus lah, karena emang apa ya, dia tuh tua-tua keladi Mas. Pas itu tuh bajunya aku bagi-bagiin ke tetangga. Lah, satu tetangga itu orang juga Mas. Jadi tetangganya itu dekat sama saudaranya si ibu itu. Dia nggak tahu Mas kalau itu tuh baju dari ibu itu. Pas udah dibagiin. Nih Bi, kan namanya Bi, geng buat pakai ya Bi, masih bagus. Deketnya siapa sih Nok? Wis pokoknya tinggal didenggok kayak gitu. Pas udah besoknya dia pulang, terus besoknya dia ke saya Mas. Itu jadi impeni wong wadon, bilang embu mimpi, embu beli kayak gitu ya. Diimpeni apa Bi? Bilang kata saya, mau ini aja, copot kayak gitu Mas. Di mimpinya di mimpinya tuh. Punggungnya kayak apa? Kayak gitu kata akunya. Rambutnya dawa, terus rainnya tua, tapi ayu, bilang gitu. Kok dicopot, iku deketnya siapa? Punya siapa ini tuh? Kata tuh Bi, punten ya Bi, yang ki iku sebenarnya deketnya ibu ki. Astagfirullahaladzim, kata itunya ya. Pantesan jening kanan iku kita kayak kena erep-erep antara mimpi sama nyata tuh Mas. Ditarik-tarik katanya Mas, bajunya itu copot. Bentuknya apa, daster apa gamis? Gamis. Jadi baju gamis bener-bener bagus banget itu tuh Mas. Copot jadi dengku maning gitu kata ibu itunya Mas. Ternyata emang ibunya itu nggak terima bajunya dipakai sama itu loh Mas. Dan akhirnya kita, aduh gimana ya, ini kayaknya sayang loh misalnya dibakar atau digimanain. Akhirnya udah kita paketin aja Mas. Jadi saya tuh ngupload barang. Ini siapa yang mau gratis, tinggal emang bajunya bagus-bagus Mas, jadi banyak yang minat kan. Lah ada satu pelanggan online saya tuh yang dia mau pokoknya dari tas apa namanya sepatu. Iya, jadi dia yang nanggung tuh Mas. Pas udah saya kirim, bilang Mbak saya mau. Pas udah dikirim tuh dianya ngomong, Mbak ini bukan punyanya orang mati kan, kayak gitu. Aduh gimana ya saya bilangnya Mas, saya mau bohong ya Mas, nanti kejadiannya sama lagi kayak. Akhirnya saya ngomong Mas, cerita Mas, udah aduh mah ini gimana mau diapain mah, udah Nok, daripada ibunya nggak terima ininya di kemana-manain, pokoknya
mungkin ibunya tuh gini Mas, jadi yang boleh make, yang boleh ini tuh cuman kita, karena sebenarnya tuh yang ngurusin dia pas sakit itu kita Mas, karena suaminya tuh supir, boleh misalnya make barang-barangnya atau bajunya tuh kita. Nah itu suaminya katanya lebih muda atau iya lebih muda, usianya jauh atau gimana? Jauh itu? sekali, misal dia umur 60, suaminya tuh 38 tahun, emang dapatnya berondong gitu. Jadi tapi emang dia tuh suaminya tuh manfaatin dia banget Mas. Ada maunya. Karena dia tuh kaya banget Mas. Jadi waktu dia meninggal pun mungkin dia juga punya punya susuk si ibu itu. Karena waktu dia meninggal kan kita beres-beres. Ada 2 barang yang menurut saya itu susuk ya Mas ya. Yang pertama semar mesem. Semar mesem kayak gimana itu bentuknya? Jadi bentuknya semar. Semar mesem. Jadi bentuknya tuh semar Mas. Iya. ada apa ya? Kayak lubang di ini misal semar mesemnya ya kayak gini ya. Nah di bawah sini tuh kayak ada lubang buat masukin rambut lah atau apalah ya. Nah sama kayak kerang tapi kecil. Iya. Nah di dalamnya itu kayak ada mutiaranya Mas. Akhirnya kan apa ini ya mah yang bikin ibu itu kayaknya nggak tenang. Itu susuk ketahuan di mana itu? Jadi ada di saku, di saku bajunya dia. Pada saat meninggal? Pada saat meninggal kan 1 harinya kan kita beberes kan. Beberes tuh udah ada semar mesem sama kerang. Pas semar mesemnya itu tadinya ada kayak bahan apa ya Mas ya, tapi seharinya hilang. Jadi malam misalnya hari Senin saya nemu itu. Nah Senin itu nemu ada kayak apa ya, kayak bayi baru lahir terus itu tuh ari-arinya ditaruh di kain. Tuh tadinya ada yang kayak gitu Mas, tapi seharinya padahal itu tuh dimasukin ke plastiknya di tali, tapi itu bener-bener pas kita buka lagi hilang, udah nggak ada itunya, udah besel kata mama saya tuh bilangnya itu tuh kayak dia kan tadinya kayak wanita apa ya, orang gayanya aja udah kayak wanita penghibur kayak gitu tuh Mas, kayak susuk memang semar mesem kata mama, semar mesem sama itu. Akhirnya kita udahlah mah coba dibakar gitu, ini kan namanya kayak jimat ya. Akhirnya kita bakar. Pas kita bakar itu malamnya saya kan tidur, kayak ada orang nyapu tuh Mas. Jadi posisinya tuh saya tidur sebelah mana ya, sebelah wetan. Pas saya sebelah wetan itu dia tuh kayak ada di samping saya sisiran rambut Mas. Srek, kan kalau sisiran rambut yang kasar tuh kayak orang nyapu ya. Srek, apa ini tuh? Aku diem aja, nganukin suami aku, yang itu apa yang di samping enggak, udah enggak merem kata suami saya. Merem gimana, orangnya ada di sampingnya, enggak kata saya tuh Mas. Udah diem dah, kamunya diem, saya tuh tegak aja gini Mas. Tapi karena, suami tahu ya ada. Karena tahu ada suara itu, makanya suami saya suruh saya udah diem kayak gitu. Srek kayak gitu, srek. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya tuh nyebut aja bilang, Bu tolong Bu, jangan ganggu Bu, saya nggak ganggu ibu, saya nggak nakal sama ibu, kata saya tuh. Pas udah diem, udah nggak ada Mas, akhirnya saya tidur. Pas tidur itu ya gitu kayak antara tidur dan enggak, rep-rep ya namanya ya. Di sananya itu, dari sini pindah ke kaki Mas. Jadi saya kan tidurnya kan pakainya dipan ya. Jadi kepala cuman misalnya dia duduk tuh cuma ketahuan kepalanya aja sama rambut. Jadi rambutnya tuh nganukin ke kakinya saya Mas. Bener-bener ada di bener-bener sreg kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ayo pindah ke kaki. Saya tuh balik gitu. Katanya, makanya kamunya diem, istighfar terus kata ayahnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ibu tolonglah Bu, jangan ganggu saya nggak salah apa-apa. Ngomong langsung? Ngomong langsung. Iya karena emang nyata Mas. Nggak dalam hati. Enggak, jadi rambutnya dia itu bener-bener nyata di kaki saya Mas. Karena rambutnya panjang.
rambutnya tuh tipe-tipe rambut yang tebel hitam tuh mas, kasar kayak gitu rambutnya dia tuh. Karena 1 hari sebelum dia meninggal tuh kakak saya nyisirin rambutnya mas, nyisirin rambutnya dia kayak gitu. Kata pas saya cerita ke kakak saya, minta disisirin kali, bilangnya kayak gitu. Yang biasanya dia disisirin sama kakak saya. Akhirnya pas besoknya lagi saya ini doain ya mas ya, mungkin Nok coba mungkin minta didoain kata ibu saya tuh. Pas udah besoknya lagi nggak apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Pas malam setelah saya kejadian itu, malam besoknya tuh ternyata dia hadir mas di mimpi saya. Tapi lewat mimpi kali ini. Tapi bener-bener nyata lewat mimpi, nggak hadir di depan Langsung saya kayak atau tadi, apa kayak ya. kemarin. Dia bilang gini, Mbak, tolong dibuang saja di kali, bilangnya kayak gitu. Apanya mas. itu? Barang-barang baju mungkin ya, baju kasur gitu, baju kasur, pokoknya yang kayaknya nggak pantas lah buat dipakai ya. Akhirnya pas bangun saya bilang, mah, kata ibunya suruh dibuang di kali aja. Mimpi Nok kayak gitu. Iya mah, ya udah coba, tapi masa mau buang semua ya mas, nanti ketahuan polisi atau gimana. Jadi sayanya mipil mas, mipil sehari 2 hari kan, satu kresek kan bajunya banyak mas. Nah itu kan sayanya kan umpet-umpetan ya, maksudnya biar jangan tahu orang. Satu kresek saya bawa ke kali. Pas kresek yang terakhir malamnya itu saya bilang gini, Bu, ke ini ya mas, ke gudang, karena emang adanya di gudang ibu itu. Saya bilang, Bu, punten, ini saya udah nganukin amanah ibu yang kemarin ibu sampein, tolonglah Bu, jangan ganggu saya lagi, kata saya bilang gitu. Udah, saya pergi tidur, saya diem aja, kenapa nggak bisa tidur ya? Pas saya balik badan, gubrak, gak bisa tidur, mungkin saya mau wudhu dulu kayak gitu ya mas. Pas udah saya ke kamar mandi, kok merinding kayak gitu ya. Kan biasanya kalau merinding emang ada ya mas ya, kok merinding saya kan kamar mandinya tuh kerannya tuh harus disetel dulu. Jadi pusatnya tuh mas, setel, saya nyetel keran, saya balik badan, ternyata di situ tuh kayak ibu, bukan ibu itu. Jadi kakak saya kan saya panggil ibu, lewat mas, di situ tuh lewat. Bu, ibu lagi apa Bu? Kok malam-malam ke kamar mandi mau apa? Perasaan tadi udah ke kamar mandi, kata saya tuh. Diam aja itu tuh. Bu, tumben temen Bu, kok ininya rambutnya diurai, diem aja dia tuh mas. Ya Allah, ibu budek ya Bu. Pas saya tuh ngikutin kakak saya yang di depan, ada di depan saya mas, diikuti terus ya. Dia masuk ke kamar mandi, terus nyalain keran mas, ceklak kayak gitu ya. Akhirnya keluar mas. Saya nengok, Bu, lagi apa sih Bu? Akhirnya itu diam aja. Akhirnya kan saya nungguin kan di depan kamar mandinya. Loh, kok ibu nggak keluar? Kenapa ya ibu ya? Pas saya nengok ternyata ibu itu nggak ada. Ibu kakak saya loh. Ibu kakak saya itu, loh, kok nggak ada? Akhirnya saya teriak-teriak ya, ibu. Kata kakak saya, kenapa Nok? Astagfirullahaladzim. Saya tuh langsung meluk kakak saya. Ternyata itu tuh ibu setan maksudnya. Ibu setan yang saya tolongin tuh nganukin baju-bajunya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata itu tuh ibu ya Bu. Ibu siapa Nok? Ibu Rengganis kan dibilangnya. Dia tuh dipanggilnya Ibu Rengganis mas. Ibu Rengganis Bu. Ya Allah, Dian panjaluk makasih, bilang ya jangan nampakin diri orang nanti ngomong makasih, yang setan ya mas ya. Kata aku tuh, ya udah wis Nok, balik lagi aja. Udah pas besoknya lagi sayanya, Bu, ngomong lagi ke gudang itu mas, Bu tolonglah Bu. Aku kan kalau ngomong beraninya pagi ya. Bu tolonglah Bu, jangan ganggu lagi, isunya kesel Bu, tak bilang kayak gitu mas. Pas udah, ternyata ada barang satu lagi mas yang belum kita buang, kasur. Karena emang susah ya kalau kasur mau dibuang gimana, mau dibakar gimana, mau dibuang. Nanti ketahuan polisi yang ada di situ, dibakar nanti ganggu kan. Akhirnya, duh gimana ini mah kasur yang belum. Pantesan aja ibunya tuh nggak pergi-pergi. Nah akhirnya kita kan
cari solusi. Akhirnya kita potong-potong itu kasurnya Mas, biar bakarnya enak lah. Udah sehari, 2 hari, 3 hari dipotong-potong, dibakar. Pas udah itu tuh malam itu tuh mama saya tuh wudhu jam setengah 12 malam tuh mau tahajud ya Mas ya. Pas wudhu itu ada bau ibu itu lagi. Balsem sama bau korengnya itu Mas. Astagfirullahaladzim Bu, kayak kari siji maning kok geus gigi dibakar, kata mama saya tuh. Karena emang kasur itu kan pas dia meninggal kan berarti bekas keringatnya ya, apa segala macam kan ada di kasur ya Mas. Pas udah Bu, kialah Bu, sabar Bu, besok gentak bakar, kata mama saya itu. Baunya itu semakin menyengat Mas. Bau balsem sama bau korengnya itu tuh semakin menyengat. Akhirnya mama saya kan takut ya, tetap aja takut tiba-tiba jeleg ada di depan mata gitu. Takutnya kan lari, takut gimana. Akhirnya mama saya teriak-teriak Mas, ayu, apa mau bunuh ibu. Astagfirullahaladzim, kata saya tuh Bu, wis lah Bu, kok kesegi dibakar, kata saya tuh. Emang nggak nampakin diri, cuman baunya itu kan berarti dia ada kan. Akhirnya saya bilang, Bu, sabar Bu, besok juga saya bakar itu kasurnya gitu. Akhirnya besok dibakar, berapa hari udah nggak ada kejadian apa-apa. Tapi emang dia tuh sempat mimpiin kakak saya yang jauh. Kakak saya yang jauh kan di Garut ya. Jadi dia tuh emang pernah ketemu, pernah lihat ibu itu ketika mudik kayak gitu. Pas dia tuh bilang, pas dia mimpi dia bilang lewat telepon karena kakak saya kan jauh, bilangnya gini, Mi, Susi jadi impini ibu kami sing ngontrak ning omah. Dimimpini apa nok? Dinain sepiring makanan, ngomongnya terima kasih kayak kue mah. Lauknya apa itu waktu dikasih? Jadi lauknya tuh ya biasa aja, dia kan suka masak oseng-osengan itu ya, oseng-osengan daun pepaya tuh, sama bunga pepayanya tuh Mas. Tuh dikasihnya tuh sama ibu itunya tuh itu bilangnya, Mi, Susi jangan ngimpi dinain kia nih ibu kia karo ngomong makasih. Kata. Terus dimakan apa enggak? Enggak. Sama kakak saya itu di situnya cuman oh iya Bu kayak gitu, oh iya Bu sama-sama, tapi makasih apa, kan kaget ya maksudnya, makasih dalam hal apa loh kayak gitu. Cuman dia tuh cuma bilang makasih doang sambil nyerahin piring yang ada makanannya itu. Akhirnya kita coba lagi buat 40 hari tuh kita bikin tahlil lagi Mas, kecil-kecilan lah paling 3 orang buat doain ibu itu. Pas emang udah nggak ada, sampai sekarang pun emang udah nggak ada apa dia nyamperin dalam mimpi atau apa, udah nggak ada. Tapi itu kompor itu Mas, kompor yang saya pakai itu masih sering aja itu ceklek. Sampai sekarang. Sampai pas berangkat ini mau podcast pun dia masih sering. Kalau saya apalagi kalau rame loh, dia tuh nggak nganukinya kalau lagi sepi. Jadi pas kalau rame, malahan misalnya saya, ponakan saya atau sama kakak saya itu pasti denger semua Mas. Makanya nyata loh, ibu itu tuh bener-bener nyata adanya. Sampai saya tuh bilang, Bu, punten lah Bu, ini daripada ngebuang atau apa kan mending dipakai ya. Akhirnya sampai sekarang pun masih kayak gitu aja kalau saya lagi masak atau ceklek kayak gitu, tiba-tiba nyala sendiri. Tapi itu bukannya nanti bahaya enggak ya sama mbaknya tiba-tiba nyala? Iya sih, saya juga mikir. Misalnya lagi nggak ada orang di rumah nyala, entah lagi apa kan? Tapi seringnya takutnya emang kan malah ada membahayakan hal yang bahaya gitu. Emang saya juga sempat mikir, duh ini bahaya enggak ya kalau pas soalnya kan pas pas dicelak beneran tadi nyala. Apinya juga nyala kan, beresiko juga kan. Makanya kadang saya antisipasinya gini, kalau udah nggak dipakai tuh misal saya tidur itu dicopot gasnya. Tapi memang dia nyoba masang lagi nggak gas? Ya enggak kayaknya Mas. Nggak sampai masang gas ya. Soalnya dia tuh
semasa hidupnya dia nggak bisa masang gas. Untung aja. Nah, itu Mas. Jadi kalau dia bisa pasang gas, setiap dia beli gas pasti suami saya yang masangin. Makanya kadang ya, antisipasinya gitu. Iya. Karena jadi memangnya bisa buat memang nyatanya problem. tuh dia tuh bisa bener-bener ceklek loh. Sampai saya tuh kaget, astagfirullahaladzim Bu. Pokoknya kalau dia udah nyeklek, saya pasti ngomong, Bu, tolonglah Bu, jangan ganggu kayak gitu. Emang ganggunya tuh yang nggak parah-parah banget lah Mas. Cuman kan emang kalau bener-bener yang ganggunya tuh pas aroma tubuhnya itu loh Mas loh. Yang bikin kita trauma. Sampai kakak saya ke rapat anaknya itu Mas, waktu naik tangga SMP itu ada bau ibu, bau balsem campur koreng. Jadi nostalgia lagi ya. Jadi dia tuh kayak bener-bener ngikutin kakak saya loh Mas. Karena kakak saya yang waktu dia sakit ya Mas ya, nyiapin bubur, nyiapin apa segala macam yang dia butuhin, kayak mungkin dia tuh kayak mau berterima kasih tapi salah karena dia kan udah jadi beda alam lah ya. Tapi memang mungkin salah. Tapi dia tuh selalu ngikutin kakak saya. Dia tuh selalu kayak modelnya kakak saya pun kalau misalnya lagi apa gitu, ya Allah ibu, sering kayak gitu loh Mas. Jadi kecium terus bau itu tuh. Bukan ambu-ambuan ya, tapi emang kita juga nyium baunya emang khas banget, khas balsem dicampur koreng loh. Makanya saya tuh semalam, saya kan belum cerita ya Mas ya ke kakak saya. Kalau saya tuh mau cerita tentang ibu ini. Pagi tadi Mas, Mimi Pupa jadi impini ibu kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya aku cerita ya Mas ya. Maaf ya Ang kayak gitu. Kenapa Nok? Ayo aku pencerita tentang ibu nih podcast. Astagfirullahaladzim, bisanya mimpinnya Isun. Bilangnya dia tuh datang Mas, bilang kayak gini. Makasih ya Mbak Pupa, kayak gitu doang. Jadi kata saya tuh ya Allah Bu, durungin cerita. Saya juga udah merinding ya. Pas kakak saya bilang gitu, Nok, aku aja mimpi apa? Gue mimpi ibu. Ang, temenan kata aku ya. Temenan Ang. Demi Allah mimpi ibu. Mimpinya apa? Kata aku tuh. Mimpinya kayak ibuku tiba-tiba ngomong makasih. Hah? Ya Ang, aku pencerita tentang ibu ning podcast gitu. Temenan loh, iya. Ya Allah bisa. Dia tuh kayak mungkin memang masih ada loh Mas. Kayak dia tuh kayak mau menyampaikan dia matinya kenapa. Soalnya bener-bener aneh. Misterius. Tiba-tiba mati loh. Padahal kan dia tuh sebelumnya tuh jalan ke kamar mandi pun masih. Udah ada penyakit. Iya emang. Udah ada penyakit. Cuman tuh waktu itu tuh bener-bener gak nyangka banget kalau jam 9 dia ada, jam 10 dia meninggal tuh kan pertanyaan. Terus dia tuh matinya tuh bener-bener kok bisa sih ada suaminya malah meninggal loh kayak gitu. Meninggalnya tapi posisinya di dalam dalam kontrakan. Di dalam kontrakan. Jadi dia tuh sempat keluar dari WC. Udah keluar dulu. Udah keluar dari WC itu, terus jam 10-nya tuh dia meninggal. Suaminya tuh langsung kayak orang ketakutan apa gimana tuh Mas tuh. Gitu. Sampai sekarang pun ibunya masih sering ceklek-ceklek kompor. Nah, katanya Mbak pas kesini juga sempat dimimpiin lagi. Iya, mimpiin lagi. Jadi gimana mimpinya? Jadi ibunya tuh kayak di sananya mah nggak ngomong ya Mas ya, cuman kayak dia kan sering mondar mandir ke warung saya sambil ngomong apalah. Saya tuh sama suami saya tuh suka nggak ngerespon, soalnya emang dia tuh orangnya nyebelin. Jadi saya tuh udahlah nggak usah direwes ya. Jadi kayak gitu aja, nggak ngapa-ngapain tuh. Makanya saya dari tadi juga ya Allah Bu, jangan ini ya Bu, jangan marah ya Bu kalau diceritain ya gitu ya. Nah ini pas podcast berjalan ini aroma balsem campur belum korengnya ada sih. Terasa nggak? Belum ada, cuman ya jangan ya Bu ya. Nggak nyampe sini berarti ya. Mungkin terlindungi oleh dekat aja ya Mas. Makanya saya dari pas tahu kabar kalau bakalan di podcastin, saya tuh udah doa terus Mas, ya Allah Bu, jangan ya Bu, jangan nampakin ya Bu ya, jangan nyiumin bau aroma tubuh ibu ya, karena kita udah lupa. Saya udah lupa, tapi kalau kakak saya masih
masih nyium baunya yang sering ngurusin ibu tuh Iya. Mas, masih sering. Anaknya sampai lari loh Mas waktu itu. Maksudnya nyium Nyium bau bau itu di kamar berarti mandi. nggak cuma satu orang dua orang. Semuanya loh, seluruh rumah kan saya tuh serumah tuh ada 7 orang. Iya. Kakak saya, anak sama anaknya, terus ibu saya, terus suami saya sama saya. Jadi semuanya itu bener-bener nyium bau balsem campur koreng. Baunya tuh bener-bener gak bisa dibayangin Mas. Nah itu saya penasaran juga yang pas ibu-ibu itunya di kakinya mbaknya itu, di kaki Mbak Ayu itu pas hilang itu pas apa itu? Ya sayanya kan diapain? pasti baca-baca ya Mas ya. Iya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta, pokoknya segala Kira-kira apa. berapa menit waktu ada di? Sekitar 4-5 menitan Mas. Cukup lama berarti. Lama banget. Soalnya Sambil sisiran juga. Iya, jadi dia tuh kayak pakai tangan loh ininya. Nggak pakai sisir. Jadi Tangannya pakai- kukunya Ya gimana? mungkin Panjang tubuhnya nggak? panjang. Saya nggak lihat lah Mas. enggak, Cuman nggak cuman berani dia dilihat tuh ya? saya tuh tahu ada aja, ada. Pokoknya Kayak gini yang pas nggak lihat berani, ada Mas. terus Takut tiba-tiba saya nyeling terus kayak gitu mukanya gimana, pingsan bisa-bisa. Akhirnya saya cuman gini, udahlah jangan nengok kayak gitu kan. Saya tuh cuman yang ini sap, udah diem katanya. Akhirnya kan udah diem, pas posisi itu pas saya tuh bener-bener takut pas nempel di kaki rambutnya. Bener-bener rambut emang nggak ngelilit, cuman kayak rambut diurain aja Iya. tuh Mas, diurain ke kaki. Kayak sengaja gitu ya, Kayak Tante? sengaja, dia tuh kepala di sini, iya. kepala di kaki saya ini, terus rambutnya tuh ke sini. Iya. Akhirnya saya baca segala macam sambil saya ngomong loh, ibu tolong ibu, Iya. saya tuh cuman mau nolong ibu, gimana caranya biar barang-barang gini. Jadi apa ibu tuh maunya apa gitu. Saya tuh ngomong loh Mas ke dia. Tapi ada jawaban nggak? Nggak ada. Alhamdulillah kalau ada jawaban saya bisa lari. Kena setan. Mau ngomongin nanti menggema gimana. Akhirnya saya diajak ngomong, ibu tolong ibu, udah nanti juga saya selesain masalah ibu di dunia ini, saya bilang gitu. Akhirnya tuh perlahan loh Mas, dia nggak langsung celang hilang gitu, perlahan aja gitu. Kalau gangguan ke suami ada nggak? Waktu Enggak, pas paling suami tuh paling tuh nyium aja. nyium aja nggak Nyium. sampai nampakin kayak gitu ya. Pas yang kalau kenampakin tuh ke saya, ke kakak saya. Kakak saya yang sering ngurusin waktu dia sakit tuh. Iya. Kakak saya sama yang punya rumah yang kontrakan kan kakak saya yang punya ya. Tuh sama itu. Jadi dia tuh bener-bener nampakinya bener-bener kalau ke ibu saya sama ke ponakan-ponakan saya tuh cuma nyium baunya, bau khasnya ibu itu Mas. Sampai sekarang kalau saya sampai sekarang itu kompor. Jadi kompornya itu memang bener-bener mau dibuang, sayang masih kepake ya. Tapi dipertahanin, ibu itunya nggak mau diem, ceklek aja. Sayanya juga kadang takut. Itu orang-orang yang di luar keluarga Mbak juga pas misalnya lagi ngumpul di situ atau apa, sering dengar juga, iya. Tahu malah ceklek pembeli saya kan lagi buat masak itu kan kompor dipakai buat masakan yang saya jual loh Mas. Jadi pembeli saya bilang, Mbak, kayaknya dewe kayak gitu je. Mama aku masak. Bahkan tahu di depan mata pelanggan sendiri. Kan biasanya kan saya kalau melayanin tuh berkomunikasi ya Mas sama yang beli. Ngobrol. Nah, kadang malah pembeli saya masuk Iya. ikut saya masak kayak Bantuin. gitu. Nah, itu waktu itu juga dia tahu. Mama Itu siang modal. siang Mas, ya pertengahan lah, antara siang mau ke sore, jam 1:30 sampai mbak nyupang ya kayak gue sampai bilang kayak gitu Mas. Saking itu tuh bener-bener nyata Mas, nyekleknya tuh nyata sampai dia bilang mbak nyupang ya mbak, sampai bilang kayak gitu karena emang Barangkali kompornya mau tukeran sama kompor saya. nanti ditemenin masak. Bahaya. Nanti ditemenin masak gimana, nanti ikut podcast. Tapi pernah lihat nggak itu selain ceklek terus yang lain tuh mengenai yang di kompor itu? Enggak. Misal kayak tiba-tiba kompornya bersih sendiri. kayak Enggak, gitu. kalau itu juga enggak. ya? Tapi yang pernah tuh minyak. Mm-mm. Jadi minyaknya tuh hilang.
Maksudnya minyak Jadi hilang saya gimana? kan gini Mas, kalau misalnya habis goreng, habis jualan lah gitu, pasti kan ada minyak yang lebih. Iya. Minyak lebih tuh sekitar seperempat atau setengah kilo. Pagi-pagi saya ada pesanan, 3:30 saya bangun tuh minyak tuh udah nggak ada. Sedangkan malam mama saya kan udah nggak masak, Iya. nggak ada yang tumpah. Pas ditanya orang rumah juga nggak ada yang ngerasa Nggak masak make orang. atau apa. Orang saya kan beberes warung kan 11:30 habis bikin sambel. Habis bikin sambel 11:30, pas saya 3:30 bangun minyak tuh udah nggak ada di wajan, di kuali tuh udah nggak ada minyak, bersih minyaknya. Saya pikir kalau misalnya kena tikus pasti tumpah kan, Iya. pasti itu berceceran kemana-mana. Itu mah enggak, bener-bener hilang minyaknya. Wajannya juga nggak bocor atau apa? Enggak, ya? kalau bocor mungkin di bawahnya Jatuh pun ya? ada minyak. Itu mah bener. Mungkin buat Iya apa, kali minyak buat rambutan korengnya itu itunya kali itu. Mas. Biasanya kan dia tuh sering bikin apa loh? Iya. Bikin blondo. Tahu kan blondo? Minyak kelapa. Iya. Yang buat kan orang dulu juga kan kalau mau nyembuhin koreng kan pakai minyak kelapa. Ibu itu juga sering menggunakan bikin minyak kelapa buat nyembuhin korengnya itu Mas. Jadi makanya saya Bu buat ini ya Bu buat koreng tak bilang. Jadi kita tuh kayak udah apa ya Mas, kayak udah nyatu itu loh sama ibu. Setiap ada apa-apa Bu janganlah Bu janganlah Bu. Gas pun Mas seringnya kita udah dipasang nggak bisa dinyalain. Kan kita harus beli menggunakan bantuan ibu itu kan biar kayaknya nyala. bilang Bu tolong, kita selalu bilang kayak gitu loh Mas. Bu tolonglah Bu jangan Nggak nyala. ganjar, Bu tolong dong Bu jangan nakal kayak gitu. Soalnya kita tuh sering Mas, misal beli gas baru. Iya. Kan kalau gas itu kan kalau baru kan kebiru ya, Iya. kebiru kan. Udah biru tiba-tiba ke kuning, ke merah sendiri loh. Udah biru lagi, tiba-tiba ke merah sendiri kayak gitu terus Mas. Tapi bukan masalah regulator atau Bukan. apa enggak. Herannya tuh kalau setiap Jumat Yang kayak gitu. kayak gitu. Setiap Sampai malam sekarang? sampai sekarang setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat itu pasti kita beli. Misal pas gas itu habisnya hari Jumat ya Mas ya. Atau kita tuh baru ganti gas hari apa terus Jumatnya masih ada. Pasti tuh akhirnya tuh dua kompor Mas. Dua kompor punya saya sama ibu saya. Pokoknya setiap itu tuh suka pindah sendiri. Iya. Suka ke jarum regulator tuh sering pindah ke merah sendiri loh. Tuh makanya Tapi habis itu normal lagi. normal lagi. Kalau kita udah bilang Bu tolong jangan diganggu kayak gitu. Lama banget baru pulih. Bu gimana sih Bu caranya ngerayu ibu sampai bilang kayak gitu. Kitanya loh Mas. Iya. Sampai akhirnya udahlah Bu terserah sampai kayak gitu. Iya. Terserah Bu baru nanti pindah. Jadi bener kayak ibu tuh masih ada di situ sampai sekarang karena mungkin kompornya masih ada ya Mas. Kompor itu masih ada di situ jadi Tapi ibunya kalau dipindah ke orang lain juga ntar kayaknya orang kayak lain gitu juga lagi. bakal kayak gitu juga mungkin. mungkin emang kompornya juga harus dibakar. Gimana cara membakar kompor? Tapi sayang ya Iya. kompornya masih bagus Mas, makanya saya udahlah. Pas itu kan pas waktu si ibu itu meninggal itu emang saya pas baru mau buka usaha Mas. Iya. Lah daripada saya beli kompor, Iya. mending saya pakai kompor yang ada lah, kompornya ibu itu. Makanya saya tolonglah Bu kerjasamanya. Kadang saya kan dia kan nggak punya anak ya Mas. Suaminya juga mungkin udah ngelupain dia. Akhirnya keluarga kita yang doain dia. Emang keluarga dianya pun kayaknya nggak peduli sama dia ya. Keluarga kita yang doain tiap sholat, tiap apa tuh doain ibu itu. Tapi ibu itunya masih jahil terus. Kayaknya emang jahilnya tuh di kompor sih. Posisinya kompor itu masih Selain ada. itu mah enggak Enggak. ya? Cuman paling baunya aja sama kompor. Karena emang kompornya masih ada. Udah itu aja. Kayaknya menarik banget ceritanya ya Mbak. Dari tadi sampai dari awal kematian ibu-ibu itu sampai bahkan 40 hari pun masih ya? Masih sampai Sampai sekarang, sekarang pun. juga Jadi itu tuh masih. kejadian 2022. Iya, sampai 2024 Sampai 2024 juga masih. Berarti masih 2 ada. tahun juga masih ya. Mungkin selama yang peninggalan terakhir yang kompor itu Iya, ya itu barangkali peninggalan kompor terakhir. itu mungkin dipakai orang lain pun Masih bakal kayak tetap gitu. kayak gitu ya. Karena Makanya mungkin saya juga nyawanya- penasaran sebenarnya Mau kalau ikut. tukeran kalau tukeran kompor
Ya sama-sama baru deh. Nanti Akan ditemenin. kayak gimana gitu kan. Ditemenin. Ya penasaran juga, saya juga kalau memang sampai ekstrim bisa ceklek, nyekleknya juga sampai nyala, Nyala, gitu kan. Kalau cuma ceklek terus sekedar bunyi Sekedar kan bunyi orang kan, juga kan kayak iya, mungkin yang mungkin- bunyi yang lain Iya, apa mungkin biasalah kayak gitu. Kalau ceklek kan berarti ada energi dorong. Terus- ada tenaga iya kan kan? berarti. Jadi nggak bisa karena cuma angin nggak atau nggak mungkin. bisa karena sentuhan Oh, kadang kucing kompor, kan nggak bisa. kompor kalau itu aja suka susah kan? Iya, ya sama manusia aja deh. Iya, kadang susah kan? Iya, makanya saya bingung Kenapa sampai sama sekarang. ibu-ibu itu Bisa. nyala? Saya pun sampai sekarang Atau bingung. kita jadikan saja ibu itu tukang servis kompor ya biar nyala pada. makanya makanya saya bingung ya Allah. Yang penting ini. Mbak hati-hati aja soalnya Iya. kompornya itu kan barangkali gasnya belum di lepas regulatornya itu kan. Ya, Takutnya yang kan untungnya tiba-tiba kan gitu. nyala gitu kan. Ibunya itu nggak bisa kayaknya masang beresiko gas. juga sih. Iya. Kalau bisa masang gas nggak tahu. Berabe ya. Berabe banget. Untung aja waktu semasa hidup nggak diajarin Dia masang nggak gas ya. bisa. Terus dia juga masrahin sama suami Mbak sama Ayu suami ya. saya udah. Oke, Diiyain aja. Mbak Ayu, terima kasih cerita Sama-sama. horornya sungguh sangat menarik. Terima kasih udah berbagi di Iya. channel PKWN ini cerita horornya. Oke teman-teman, sepertinya kita akhiri untuk sesi Medeni kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus ikuti channel PKWN 666 untuk video-video selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Mbak Ayu. kasih.